Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan juga Lucky masih diberikan kenikmatan nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat yang saya rasakan dan Lucky rasakan bisa jenengan semua rasakan, teman-teman. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya mau menjelaskan tentang apa yang sudah menimpa istri saya kemarin ya, 2 hari ini ya, Lucky ya, Iya. kayaknya ya. Dimana istri saya itu dapat gangguan. Saya sendiri juga nggak tahu itu gangguan itu yang kirim siapa, terus ada masalah apa dengan saya tidak tahu. Tetapi pada malam hari ini saya bersama Lucky akan menguak tuntas siapa yang melakukan perbuatan ini, teman-teman. Dan mohon maaf, untuk 2 hari ini saya tidak bisa upload video karena memang pada dasarnya istri saya masih trauma, teman-teman, karena kejadian yang telah menimpa istri saya. Karena memang pada dasarnya itu istri saya itu baru pertama kali itu, begitu. Ya, saya nggak tahu juga, bener-bener nggak tahu. Ya, setahu saya ya, atau perasaan saya itu tidak ada masalah dengan siapapun. Tetapi ya, nggak tahu juga kenapa masih ada saja orang yang tidak menyukai saya. Tetapi saya mencari orang tersebut itu bukan seolah-olah saya itu ingin menghakimi. Saya hanya ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang dimaksud, dan tujuan dari orang tersebut, teman-teman. Sampai istri saya ketakutan. Dan ini apa namanya, tadi saya juga udah pamitan sama istri saya. Kebetulan istri saya sudah tidur, ya tidur. Begitu. Gimana, Lu? Mana Mas? Ya ini, Lu, kita itu nyari tahu siapa dalang dibalik semua ini tuh dari siapa ya. Terakhir yang dibilang sama sosok kemarin itu Orang yang sering melihat kita, Mas. Terus istri saya itu beranggapan subscriber, tapi ada benernya juga sih. Ya, dan ini buat teman-temanku ya, kenapa kemarin itu saya leburkan sosok yang merasuk di badannya Lucky itu, karena memang pada dasarnya sudah saya tanyai, dia itu nggak ngaku. Itu juga udah saya sisal, teman-teman. Tapi sosok tersebut tetap bersikukuh tidak mau ngasih tahu siapa dalang dibalik semua itu. Saya pikir ya mau gimana lagi, saya udah berusaha buat ngebuka omongan dari sosok tersebut, tapi sosoknya nggak mau ngebuka omongannya. Ya saya leburkan, teman-teman. Jadi antisipasinya biar nggak terlalu bahaya. Dan untuk masalah ini ya udahlah, intinya saya coba cari tahu, siapa tahu sohibul bed yang ada di dekat-dekat rumah saya. Dan kebetulan belakang rumah saya kan juga hutan. Ada yang tahu mengenai sosok kemarin itu, begitu. Lucky udah siap, Lu? Siap, Mas. Kamu pakai celana pendek? Ya enak aja. Enak aja. Besok-besok kalau mau ikut eksplor pakai celana panjang ya. Udah, kita pakai sepatunya. Ya doain ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan orang dibalik semua ini, teman-teman. Kembali lagi, saya tidak mau menghakimi. Saya cuma pengen tahu maksud dan tujuan dari orang tersebut. Ini kita eksplornya juga agak malam, teman-teman, karena ini habis hujan tadi, tanah-tanah pada basah semua.
kalau udah kameranya ambil lu. Ya dek, istri saya. Bentar ya, maaf ya teman-teman ya. Iya ya, bentar, sebentar. Iya, sebentar tak lepas sepatu dulu. Iya ya, ini HP mu tinggal. Ini juga belum dikunci tadi, lupa. Masuk lu. Tutup. Hah? Ya seperti Mas bilang tadi, Mas mau nyari orang yang dimana kemarin itu sempat ngerusuin atau ngeganggu kita. Nggak usah Mas, buat apa? Nggak usah nyari-nyari. Gini loh dek. Masih takut loh Mas. Takut kenapa? Gue takut kejadian kemarin itu. Ya udah nggak usah takut. Ingat, kita itu sebagai manusia itu jangan pernah takut tentang hal apapun yang sudah menimpa kita. Yang patut kita takut itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Gue nggak mau di rumah sendirian. Lah kalau nggak mau di rumah sendirian ya otomatis Mas kapan kerjanya? Ini juga Mas itu juga memenuhi kewajiban Mas sebagai seorang kepala rumah tangga, yaitu mencari nafkah buat kamu. Mas bikin video kayak gini itu juga buat nafkahin kamu. Di samping itu Mas juga mau cari tahu siapa orang yang sudah teganya mengirimkan sosok atau makhluk buat ngeganggu kamu. Nggak usah dicari. Yang penting dia nggak ganggu lagi. Gini deh, Mas mencari seorang itu bukan maksud Mas itu mau menghakimi. Mas itu cuman pengen tahu maksud dan tujuannya. Oke, dari adik bilangnya nggak usah mencari kalau dia itu nggak ganggu lagi. Siapa orang yang tahu? Nah nanti kalau dia itu ngeganggu lagi, sebelum terlambat lebih baik kita antisipasi gitu. Dan insya Allah kamu saya tinggal di sini nggak bakalan jadi apa-apa. Kalau nggak gini, adik kan tahu Mas itu bawa mantra Siliwangi. Jadi gini, mantra ini nanti di bawah adik, ya, disimpan aja. Ya mudah-mudahan nanti tidak terjadi suatu hal apapun. Gitu. Ya, nanti kalau itu otak bawah, nanti Mas keluarnya pakai apa? Ya nggak apa-apa, Mas nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya Mas itu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, Mas ngasih ini atau suruh kamu pakai ini, bawa ini tuh cuma sebagai sarana. Sesungguhnya yang melindungi manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini cuma sebagai sarana saja. Jadi saya harap adik kalau ngebawa ini jangan timbul suatu kemusyrikan. Ini hanya benda, gitu, hanya sarana. Ya, perlindungannya sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Ini kamu simpan, kamu bawa. Mas minta dua restunya. Mas itu mau, satu mau kerja, yang kedua Mas mau mencari orang yang sudah tega sama kita, gitu aja. Sebenarnya nyari itu nggak perlu Mas, nggak perlu, nggak usah. Tapi bagaimana lagi deh? Biarin aja dia. Yang penting kita nggak usah nyari-nyari, nggak usah. Nanti kalau dia capek ya dia berani sendiri. Dek, kalau kita membiarkan seorang seperti itu, sama halnya kita tuh dosa. Ada orang yang berbuat salah atau nyeleweng atau melenceng. Kalau tidak kita ingetin, kita tambah dosa. Lebih baik Mas itu nyari, Mas ketemu, Mas kasih tahu dengan baik-baik, begitu.
Ingat kan apa yang Mas bilang, ketika ada seorang yang tidak sejalan atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kita wajib menegur, mengasih tahu. Jangan sampai kita itu membiarkan. Sama halnya kita membiarkan orang berbuat jahat, itu sama halnya kita dosa, begitu. Jadi Mas, Iya, kalau dia terima, kalau nggak terima lebih nekat lagi. terima atau tidaknya itu urusannya dia. Iya, saya tahu. Terima atau tidaknya itu urusan dia. Tetapi pada dasarnya intinya saya tidak mau apabila keluarga saya ya, sampai disalahin orang. Saya hanya mempertanggungjawabkan sebagai kepala rumah tangga, gitu aja. Mas, gini. Pokoknya intinya adik percaya sama Mas. Ya saya tahu kita itu nikah baru 1 tahun. Harusnya adik juga paham lah Mas itu kayak apa. Mas gak bakal ngakimin dia, Mas bakal negur secara baik-baik, gitu aja. Ya, kamu tenang-tenang ya di rumah. Kamu gak usah takut. Ya, ingat kamu itu gak sendirian. Ada Gusti Allah. Ya. Tapi aku takut kalau Mas kayak kemarin. Enggak. Percaya sama Mas. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas bakalan baik-baik saja. Mas berangkat sehat, pulang pun juga sehat. Ya. Mas janji bakalan kembali lagi. Ya. Udah ya. Jangan malam-malam tapi ya. Ya, udah. Hati-hati ya. Sini. Nah, tidur lagi lah, coba. Tidur lagi. Nah. Dikunci ya tentunya. Nah, tapi lupa nggak tak kunci. Ya udah tidur lagi. Oke, teman. Hati-hati ya, Luki. Iya. Oke, teman ya. Nah, ini saya udah diizinin sama istri saya. Bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan saya dan keluarga saya. Dan kita semua lah. Udah, Luk, mungkin di offin aja. Kita on lagi nanti, ya. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya coba maju dulu. Assalamualaikum. Wahai manusia, aku tahu apa yang sedang terjadi kepada keluargamu. Dan aku mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Sebelumnya, mohon maaf. Kalau boleh saya tahu, panjenengan itu siapa? Dan panjenengan itu kenapa bisa tahu dengan permasalahan yang terjadi di keluarga saya? Wahai manusia, hatimu dan hati istrimu benar-benar hati
istrimu. Semakin banyak pula manusia ataupun makhluk yang tidak menyukaimu. Tetapi kau tidak perlu khawatir. Jalanmu sudah berada di jalan yang benar. Adapun makhluk yang tidak menyukaimu, jangan memperdulikan. Selagi jalanmu di jalan yang benar, jalan yang disukai, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggih. Saya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi di sini saya merasa kasihan terhadap istri saya. Saya hanya ingin tahu apa maksud dan tujuan seorang yang sudah mengganggu keluarga saya. Saya benar-benar cuma hanya ingin tahu kalau memang ada kesalahan yang saya perbuat, saya akan meminta maaf. Istri saya dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang, dia masih trauma tentang kejadian yang sudah menimpa dia. Aku mengetahui apa yang kau rasakan. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, kau sudah termasuk bagian seorang lelaki yang bertanggung jawab. Langkahmu sudah benar. Aku akan memberitahumu di mana keberadaan seseorang yang tidak menyukaimu itu. Oh, nggih. Baik. Kalau memang jenengan bisa menunjukkan orang tersebut, saya berterima kasih banyak. Ikutilah aku. Akan kutunjukkan di mana keberadaan orang tersebut. Logi, ayo kita ikutin, Luk. Ayo, Luk. Senter saya, Luk. Mana, Luk? Ayo, Luk. Luk, apa ini ya orangnya? Ya mungkin itu, Mas. Benar. Itu adalah manusia yang sudah mengganggu keluargamu. Unjih, baik. Terima kasih banyak. Jenengan sudah mengantarkan saya ke sini. Terima kasih banyak. Baik. Kau urus dengan sebaik-baiknya.
saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look, bener. Orang ini yang sudah mengganggu keluarga saya, loh. Seperti yang dibilang tadi, kita selesaikan dengan baik. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Loh, gak mau ngejawab, loh. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum, Mbah. Kamu berani-beraninya datang ke tempat saya, mau cari mati kamu. Mohon maaf, Mbah. Kedatangan saya ke sini bukan untuk mengganggu jenengan. Saya datang ke sini hanya ingin menanyakan, apa benar panjenenganlah yang sudah mengganggu keluarga saya? Kalau iya mau apa? Mbah, mohon maaf sekali. Sebenarnya apa maksud dan tujuan jenengan mengganggu saya atau mengganggu keluarga saya, bahkan mengganggu istri saya? Aku tidak suka sama kamu. Aku udah tahu dari dulu sama kamu. Kamu telah memusnahkan dukun-dukun di dunia ini. Lantas apa hubungannya dengan jenengan? Saya tidak mau profesi saya dukunan ini kamu musnahkan. Saya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tugas saya. Kalau memang dukun-dukun yang sudah saya sadarkan atau saya musnahkan, itu bentuk dari ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dukunnya sesat atau melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Kenapa saya tidak boleh memusnahkan dukun tersebut? Kamu kan juga sudah pernah jadi dukun kita. Ayolah kita bangun lagi perdukunan kita ini. Kenapa kamu masih memusnahkan dukun ini? Mohon maaf. Saya yang dulu bukanlah yang sekarang. Saya mengakui dulu saya memang menjadi seorang dukun. Tetapi saya mendapatkan sebuah hidayah yang dimana bisa membuat saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya intinya gini, aku tidak mau memuaskan dukun-dukun di dunia ini. Iya, Mbah. Ya intinya, kalau memang ini bisa diselesaikan dengan baik, mari kita selesaikan dengan baik. Allah. Hati-hati. Kenapa jenengan menyerang saya, Mbah? Biar tahu kamu. Kalau saya tidak suka diganggu. Hati-hati, Luk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Saya tidak mengganggu jenengan, tetapi jenenganlah yang sudah mengganggu keluarga saya. Hati-hati, Luk. Allah. Kenapa jenengan terus-terusan menyerang saya?
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luk. Pegang, Luk. Pegang. Diam, Mbah. Diam. Mbah. Iya. Ada apa? Jenengan sadar? Iya, aku sadar. Ternyata ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Saya cabut dulu ilmu Mbah. Mohon maaf. Saya mencabut ilmu jenengan. Saya takut kejadian yang telah menimpa keluarga saya terulang kembali. Kembali lagi. Ini bukan masalah siapa yang sakti. Saya hanya tidak mau kalau kita sesama manusia itu saling bermusuhan, Mbak. Iya. Aku telah mengakui kesalahanku sama kamu, Mas. Saya minta maaf, Mas. Saya mau tobat. Mau membalik jalan yang benar, Mas. Kenapa kamu tiba-tiba bilang seperti itu, Mbak? Saya lantaran gimana ya, Mas? Dari dulu ini profesi saya. Makanya saya tidak suka sama kamu. Kamu telah mengganggu ketenangan dukun-dukun di dunia ini. Kamu udah banyak musnahkan dukun di dunia ini. Tapi setelah saya pikir-pikir tadi, saya pengen balik jalan yang benar aja. Yakin, jenengan? Yakin. Saya pengen balik jalan yang benar, mau mengikuti apa perintahnya Tuhan. Kalau memang jenengan sudah sadar, alhamdulillah. Saya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekejap saja bisa merubah atau membolak-balikkan hati manusia. Mungkin termasuk hati panjenengan. Yang saya minta, apa yang sudah jenengan lontarkan dari mulut jenengan tentang tobat, jenengan harus benar-benar tobat, yaitu menjalankan kewajiban jenengan sebagai hambanya. Iya, aku mau tobat, Mas. Aku mau tobat, Mas. Betul-betul mau tobat, Mas. Gimana caranya mau tobat ini, Mas? Saya sendiri pun masih menjadi makhluk atau manusia yang banyak dosa. Tetapi apapun yang saya ketahui, saya akan ajarkan kepada panjenengan. Di samping itu, mari kita bersama-sama membenahi diri menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, Mas. Iya. Tak tolong kami, Mas. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, Mas. Aku bertobat, Mas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman. Seperti yang panjenengan ketahui atau dengar, dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan hati mbahnya ini. Dari awalnya beliau benci kepada saya, tiba-tiba dia bertobat. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi hidayah buat panjenengan.
Iya mas, iya mas, saya betul-betul mau tobat mas. Kalau bisa, hentikan profesi panjenengan. Cari pekerjaan yang lebih baik. Bukannya saya tuh menghina dukun ataupun apa. Bila mana jenengan menjadi dukun, tapi ke jalan yang salah, itu sama halnya jenengan melenceng. Iya mas, iya emang saya aku itu mas, saya telah banyak dosa, telah banyak nyakitin orang-orang yang pernah aku sakitin. Baik, kalau memang seperti itu, ya teman-teman ya, berarti saya juga memaafkan kesalahan yang beliau lakukan kepada keluarga saya. Saya menganggap permasalahan ini selesai. Iya. Begitu. Begitu juga mas, saya minta maaf sebesar-besarnya telah mengganggu keluarga mas selama ini. Baik. Kalau memang seperti itu, mungkin apa yang panjenengan sampaikan atau permintaan maaf panjenengan bisa jenengan sampaikan langsung kepada istri saya, tetapi bukan di malam hari ini, karena saya tahu istri saya di rumah, beliau sedang tidur, dia juga istirahat. Saya tidak mau sampai beliau itu kaget. Besok saya tunggu panjenengan. Iya mas, Di tempat ini. iya mas, Temui saya, dan apa yang ingin jenengan sampaikan ke istri saya, silahkan sampaikan. iya mas. Saya janji sama mas, mau jumpai istri mas. Baik, kalau memang seperti itu. Luk. Ya mas. Alhamdulillah sudah selesai, Luk. Kalau begitu, permasalahan ini sudah selesai, teman-teman. Tapi satu hal lagi, untuk menyampai kesempurnaan atau terselesaikan, benar-benar terselesaikan, biarkan banyak ini besok ketemu sama istri saya, besok malam. Karena kalau ini malam ini, atau pagi ini, saya bawa banyak ini ke tempat saya takut kalau istri saya kaget, apalagi istri saya dalam keadaan hamil. Begitu ya. Baik, Iya Mbak. mas, iya mas, iya mas. Kita imbas bayar. Terima kasih ya mas ya. Saya memaafkan jenengan, jenengan juga memaafkan saya. Iya mas, saya maaf mas. Saya juga minta maaf mas, selama ini telah melanggar keluarga mas. Tapi jenengan janji, jangan ngelakuin hal kayak gini lagi. Iya mas, saya janji sama mas. Jenengan tidak boleh berguru kemana saja. Iya mas, Kekuatan jenengan sudah tidak ada. iya mas. Baik, kalau seperti itu. Oke, teman-teman ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu, kita pulang aja ya, Luk ya. Baik, jenengan juga pulang. Iya mas. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.